Selamat sore rekan-rekan mahasiswa, kita berjumpa kembali dalam mata kuliah kewirausahaan, di mana pada sore hari ini kita akan membahas tema merintis usaha baru dan membantu pengembangan para pelaku UKM dan pengusaha pemula. Di mana setelah kuliah ini berakhir, mahasiswa dapat menjelaskan tentang bagaimana memulai dan membuka usaha dan mengembangkan usaha. Ada 12 hal terkait dengan kewirausahaan. Yang pertama yaitu ketekunan. Di saat kita melakukan sesuatu itu dengan tekun, apapun cobaan dan godaan yang ada, tetapi kita tekun, tentunya di sini akan membawa seorang wirausaha itu menuju kesuksesan. Nah, yang kedua adalah keyakinan, yakin bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu hal yang berarti dan dapat menguntungkan. Selanjutnya, kemampuan menangkap peluang. Di dalam berwirausaha juga ada kriteria atau hal yang terkait dengan kemampuan menangkap peluang. Sejauh mana kemampuan kita menangkap peluang yang ada. Nah, selanjutnya adalah relasi, networking, bagaimana relasi yang kita miliki, apakah kita memiliki relasi yang baik, dan relasi itu tentunya akan membawa kita ke hal yang lebih baik pula. Nah, menguasai informasi. Nah, dalam berwirausaha kita harus juga menguasai informasi tentang apa-apa yang ada, perkembangan yang ada pada saat ini, dan kemampuan membuat perencanaan. Dalam wirausaha itu, suatu kemampuan membuat perencanaan itu adalah merupakan hal yang sangat penting, karena dengan perencanaan itu nantinya rencana-rencana ke depan yang dihadapi itu akan bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, kemampuan memecahkan masalah. Nah, di sini juga dituntut seorang wirausaha itu mampu memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi, baik itu masalah dari internal sendiri maupun masalah-masalah yang terjadi di luar atau eksternal. Memiliki kemampuan untuk mengestimasi. Nah, di sini juga estimasi diperlukan di dalam kewirausahaan. Bagaimana estimasi waktu, baik tenaga, baik biaya, perlu juga diperhitungkan. Kemampuan memperhitungkan risiko. Di dalam berwirausaha, usaha apapun yang kita hadapi tentu ada risiko. Nah, di sini seorang pengusaha atau dalam berwirausaha itu kemampuan memperhitungkan risiko di sini benar-benar harus diperhatikan. Risiko yang dihadapi, risiko apa saja yang akan saya hadapi, mampu saya hadapi. Risiko itu tentunya juga bukan risiko dari dalam usaha itu sendiri, tapi risiko itu juga berasal dari luar risiko perusahaan usaha itu sendiri. Memiliki keberanian mengambil atau memanage risiko. Nah, dari risiko-risiko yang dihadapi itu tentunya harus berani memiliki keberanian mengambil dan memanage risiko yang ada. Yang ke-11, kemampuan menentukan skala prioritas. Nah, di sini skala prioritas mana yang diutamakan, itulah dalam berwirausaha itu harus bisa dan memiliki kemampuan untuk menentukan skala prioritas. Keberanian menunda kenikmatan. Nah, ini yang terakhir. Nikmat, siapa sih yang tidak ingin nikmat? Semua orang juga menginginkan kenikmatan. Tetapi bagaimana kenikmatan itu bisa ditunda? Tentunya di awal kita tidak menikmati kenikmatan itu, di awal kita berani menunda kenikmatan itu, tentunya nanti di akhir di saat kita memperoleh sesuatu yang sudah kita inginkan, kita bisa menikmati apa yang disebut dengan kenikmatan.
Nah, di dalam berwirausaha tentunya ada prinsip-prinsip di dalam pengembangan usaha. Nah, di sini ada 10 prinsip di dalam pengembangan usaha. Yang pertama yaitu peduli dan peka terhadap segala sesuatu, memelihara rasa cinta kasih, peduli. Di saat kita menjalankan suatu apapun yang kita jalankan, apalagi di dalam bidang usaha, apabila kita tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan masyarakat, tentunya itu tidak akan usaha-usaha yang kita jalankan tidak akan berkembang positif dan antusias dalam berpikir dan bertindak. Nah, di dalam berpikir selalu menggunakan pemikiran positif dan antusias dalam bertindak positif. Segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita lihat, selalulah melihat dari segi positifnya saja, dan bertindak juga antusias dalam berpikir dan bertindak. Inisiatif dengan motivasi yang kuat. Nah, di sini memiliki inisiatif, ide-ide, motivasi, dorongan atau dukungan yang kuat. Itu salah satu prinsip dari pengembangan usaha. Rendah hati, optimis dalam bertindak. Dalam bertindak, melakukan suatu kegiatan atau suatu usaha itu tentunya berdasarkan harus dengan rasa rendah hati, optimis, rasa percaya diri. Dengan apa yang kita lakukan itu tentunya akan mencapai hasil. Itu rendah hati, optimis dalam bertindak. Nah, kreatif dan inovatif, memenangkan persaingan dan menjadi leader. Nah, di saat kita memiliki kreatif dan inovasi yang tinggi, tentunya di sini akan memenangkan persaingan-persaingan yang ada, dan terakhir itu akan menjadi leader. Komunikatif, dalam berusaha kita harus bisa berkomunikasi yang baik. Bagaimana berkomunikasi yang baik, bagaimana menjalin komunikasi dengan lingkungan sekitar, bagaimana menjalin komunikasi dengan orang yang kita ajak kerjasama. Karena di dalam mengembangkan usaha itu tidak, tentunya sudah kita tidak bisa berjalan sendiri. Ambil contoh, kita ambil contoh sering terjadi di masyarakat, dan kita juga sering mengalami di saat ambil salah satu contoh usaha fotokopi. Kita datang ke sana tapi kita dilayani dengan baik, kita dilayani dengan sesuai dengan harapan konsumen, dan besok atau lusa atau seminggu atau sebulan lagi kita memerlukan jasa dalam hal fotokopian itu, walaupun tempatnya itu jauh, kita akan datang ke sana. Kenapa? Karena komunikasinya bagus, pelayanannya bagus. Itulah yang menyebabkan, walaupun biaya yang kita keluarkan itu lebih tinggi, tetapi hanya dengan rasa puas, dengan komunikasi yang komunikatif dilakukan, itu membuat kita akan datang kembali ke sana. Nah, kerjasama dan kemitraan di dalam pengembangan usaha itu di sini diperlukan. Kerjasama dan kemitraan. Tentunya kerjasama dengan orang yang sejalan dengan kita, tentunya usaha-usaha yang memiliki kesamaan dengan apa yang kita lakukan. Disiplin dan bertanggung jawab. Nah, di sini kita harus disiplin, memiliki disiplin. Disiplin itu ada disiplin waktu, disiplin uang, dan disiplin kerja. Itu disiplin itu, dan memiliki bertanggung jawab atas apa? Bertanggung jawab atas pekerjaan dan tugas-tugas yang dilakukan. Nah, komitmen dan tabah. Nah, di dalam pengembangan usaha itu juga harus mempunyai komitmen Anda seperti apa, komitmen kita seperti apa. Saya berkomitmen bahwa saya melakukan pekerjaan ini, membuka usaha ini, apapun yang terjadi saya tetap akan menjalankan, dan tabah apapun hasilnya. Sekarang hasilnya tidak menguntungkan, tetapi Anda dengan tekun, dengan komitmen yang tinggi, dengan tabah Anda kita menjalani itu, niscaya usaha yang kita jalan itu akan berkembang. Nah, dan yang terakhir adalah produktif. Produktif artinya apa yang kita lakukan itu berkembang
tidak pasif, sehingga usaha-usaha yang kita lakukan itu berhasil menuju sampai pada tujuan. Nah, selain prinsip, di sini ada juga berpikiran positif. Apa itu berpikir positif? Berpikir positif adalah kebiasaan untuk memandang segala sesuatu dari sudut baiknya. Berlatihlah untuk melihat dan memandang seseorang dari sudut baiknya saja. Nah, artinya apa? Di saat kita menemukan atau bertemu dengan seseorang, dengan siapapun, berusahalah untuk memandang segala sesuatunya itu dari sudut baiknya. Berlatih melihat, memandang dari sudut baiknya saja, jangan melihat dari sudut negatifnya. Berpikir adalah suatu proses pengeluaran energi, sama halnya dengan berdoa. Nah, di sini seandainya Anda berdoa, berkata bahwa orang itu adalah jelek, orang itu tidak baik, itu sama dengan doa yang Anda ucapkan. Niscaya kejelekannya dia yang akan lihat, bagaimana kejelekannya dia, itulah yang akan kita hadapi. Nah, pikiran mempunyai pengaruh yang besar terhadap hidup kita. Apa saja yang kita inginkan selalu dimulai dari pikiran atau angan-angan kita. Nah, ini benar. Kenapa? Anda ambil contoh, di saat Anda bangun, begitu Anda bangun dari tempat tidur, apa yang terjadi dalam hidup Anda? Anda selalu berpikir, oh hari ini saya akan seperti ini, hari ini saya melakukan ini, saya bangun, pagi-pagi saya bangun, bagi ibu rumah tangga dia masak, menyiapkan keperluan rumah tangga, dan yang bekerja, setelah itu dia harus mempersiapkan diri menuju ke tempat kerja. Nah itu, selalu dimulai dari pikiran atau angan-angan kita. Nah, kalau Anda ingin bahagia, berpikirlah bahagia. Kalau Anda ingin sehat, berpikirlah sehat. Ini benar sekali. Kenapa? Di saat kita memikirkan bahwa saya bahagia, saat ini saya bahagia, dari mana munculnya kebahagiaan? Itu tentunya dari pikiran. Ketika Anda berpikir bahagia, maka bahagialah Anda. Ketika kita berpikir, saya sehat, oh hari ini saya sehat, berpikirlah yang sehat, tentunya Anda akan sehat. Tetapi di saat Anda kita mengingin badan kita sehat, tetapi pikiran kita tidak sehat, tentunya di sanalah akan apa yang kita harapkan itu tidak terjadi. Nah, karena itu memulai hidup ini dengan selalu berpikir positif. Jangan mengeluh pada orang lain, mengeluh pada Tuhan. Ini juga benar. Kenapa? Di saat Anda mengeluh pada seseorang, keluhan yang Anda sampaikan kepada seseorang, baik itu teman, saudara, bahkan suami atau istri. Nah, di saat Anda menyampaikan keluhan itu, di sini akan ada penafsiran-penafsiran berbeda. Di saat Anda mengeluh dengan teman, ya kalau teman itu baik dengan kita, dia baik, selamanya akan baik. Tetapi di sini terkadang orang itu bisa berubah. Tetapi di saat kita memiliki keluhan, mengeluhlah kepada Tuhan. Mengeluh kepada Tuhan, ya Tuhan, inilah saya, bagaimana, inilah keluhan. Baik itu keluhan, doa, kita sampaikan kepada Tuhan. Menikmatilah hidup dengan selalu memberi daripada meminta. Ini juga benar sekali. Di saat kita hidup ini, berusahalah tangan kita selalu di atas, jangan di bawah. Kenapa? Dengan tangan di atas, kita memberi sedikit apapun pemberian kita kepada orang lain, itu akan memberikan manfaat yang besar bagi yang membutuhkan. Selanjutnya di sini ada gambaran tingkatan kepemimpinan. Nah, di dalam tingkatan kepemimpinan ini yang paling bawah di sana ada personal, dapat dipercaya, artinya orang itu dapat berdaya. Interpersonal, kepercayaan yang dimiliki oleh seseorang. Terus manajerial, pemberdayaan, bagaimana memberdayakan. Yang terakhir adalah organisasional, penyelarasan atau alignment. Apa itu alignment? Suatu pekerjaan atau proses
mensimetriskan kedua objek sumbu poros sehingga simetris antara poros penggerak dengan sumbu poros yang digerakkan dengan dua tumpuan saling berkaitan. Nah, di sini baik personal, interpersonal, manajerial maupun organisasional ini saling keterkaitan satu sama lain. Ini simetris, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Personal berjalan sendiri nggak bisa, interpersonal juga sendiri nggak bisa. Nah, inilah antara personal, interpersonal, manajerial, organisasional ini berkaitan satu sama lain. Nah, selanjutnya ada 8 etos kerja profesional. Nah, di dalam etos kerja ini ada 8. Yang pertama yaitu doktrin kerjanya, kerja itu suci. Keyakinan kerja adalah panggilanku. Yakin Anda di saat bekerja itu adalah panggilan Anda. Komitmen kerjanya bekerja benar. Apa yang Anda kerjakan itu Anda punya komitmen bahwa apa yang Anda lakukan adalah benar. Motivasi kerjanya mantap, percaya diri, dan merdeka. Nah, itu motivasi. Anda merasa termotivasi. Mantap, percaya diri, dan merdeka. Yang kedua, kerja itu sehat. Kerja adalah aktualisasiku. Di saat Anda bekerja, Anda yakin bahwa kerjaan itu ada wujud aktualisasi yang Anda miliki. Nah, komitmen kerja, bekerja keras, itu komitmen. Saya harus bekerja keras. Motivasinya sehat, segar, dan bugar. Di saat Anda sehat, segar, dan bugar, tentunya Anda bisa bekerja keras dan kerja adalah diaktualisasikan. Nah, itu kerja itu sehat. Yang ketiga, kerja itu amanah. Kerja adalah tanggung jawabku, itu keyakinannya. Bekerja tuntas, komitmennya. Berharga, terpercaya, keharusannya, itu motivasi. Kerja itu rahmat. Kerja adalah terima kasihku. Keyakinan kerjanya, kerja adalah terima kasihku. Nah, komitmennya bekerja tulus mengerjakan apa yang Anda lakukan. Motivasi kerjanya tenang, sukacita, bahagia. Di saat Anda melakukan kerja itu dengan tulus, maka Anda akan merasa tenang, merasa sukacita, dan bahagia. Yang kelima, kerja itu ibadah. Itu doktrinnya. Sementara kerja adalah pengabdianku, itu keyakinannya. Apapun yang Anda lakukan di saat dalam bekerja itu adalah pengabdian. Itu keyakinan kerja Anda. Komitmennya bekerja secara serius. Kerjakanlah segala sesuatunya itu dengan serius. Motivasi kerjanya cinta, tergetar, terharu. Nah, di saat Anda memiliki cinta, tergetar, terharu, Anda bekerja serius. Di sanalah akan timbul kerja adalah pengabdianku, itu keyakinan kerjanya. Yang keenam, kerja itu seni. Itu doktrinnya, keyakinannya kerja adalah kesukaanku. Di saat Anda bekerja, menyukai pekerjaan yang Anda lakukan, semuanya akan menjadi indah. Komitmen kerjanya, bekerja kreatif. Anda memiliki komitmen kerja itu ada kreatif, gairah, gembira, asik, itu menjadi motivasi kerja internal Anda. Nah, kerja itu kehormatan, itu doktrinnya. Yang ketujuh, kerja adalah kejiwaanku, keyakinan kerja, bekerja unggul, komitmennya bangga terhormat, dan tersanjung, itu motivasi. Di saat Anda bekerja unggul dari hasil mendapatkan unggul dari hasil pekerjaan Anda, maka di sini Anda akan merasa bangga, merasa hormat, dan tersanjung. Yang terakhir adalah kerja itu mulia. Kerja adalah pelayananku, bekerja sempurna, itu komitmen kerja, dan motivasinya berguna, berarti mulia. Artinya di saat pekerjaan yang Anda lakukan itu sempurna, berguna, maka itu dikatakan adalah mulia. Nah, selanjutnya Jim Brian Cohen 1995 di sini menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merintis usaha baru. Yang pertama ada iklim inovasi dan visi. Tentunya kita sudah tahu iklim sekarang itu seperti apa, inovasinya apa, dan visinya apa. Orientasi pasar berorientasi kemana? Pasarnya itu kemana saja? Apakah berorientasi hanya kepada masyarakat? Terus organisasi yang tepat, datar, dan kecil. Proses belajar yang interaktif, inilah hal-hal yang diperlukan dalam merintis
usaha baru yang disampaikan oleh Brian Quinn. Ada aspek-aspek kewirausahaan. Aspek-aspek kewirausahaan di sini ada beberapa hal. Yang pertama, mencari peluang usaha baru, memperbaiki dan mengembangkan usaha lama, dan jenis usaha yang pernah dilakukan. Terus, pembiayaan, mengidentifikasi pendanaan, jumlah, dan sumber-sumber dana. Sumber daya manusia, merinci tenaga kerja yang dimiliki dan akan dipergunakan. Kepemilikan, menekankan pada peran-peran para pihak dalam melaksanakan usaha, organisasi, pembagian kerja di antara tenaga kerja yang dimiliki. Terus yang terakhir, kepemimpinan, kejujuran, agama, tujuan, jangka panjang, proses manajerial. Ini sering disebut dengan POAC, planning, organizing, executing, dan controlling. Yang terakhir adalah pemasaran, meliputi lokasi dan tempat usaha. Nah, inilah ada beberapa aspek-aspek wirausaha. Selanjutnya kita bicara mengenai kerangka berpikir tentang kewirausahaan. Nah, di dalam kewirausahaan juga ada kerangka berpikirnya, yaitu pola tanggapan, karakteristik perorangan, karakteristik kelompok sosial. Nah, dan pola peluang. Pola peluang ini kebutuhan ekonomi, kebutuhan teknologi. Di dalam pola tanggapan dan pola peluang ini timbullah pelaku usaha. Nah, di dalam pelaku usaha itu mendirikan, ada mengelola, mengembangkan, dan melembagakan. Nah, apabila sudah perilaku usaha ini ada, tentunya di sini akan mendapatkan hasil usaha. Hasil usaha yang ingin dicapai yaitu tepat guna, hemat usaha, unggul, dan pembaharu. Ada beberapa hal yang menyebabkan entrepreneur tidak berkembang. Ini disampaikan oleh Astamon. Ada yang pertama yaitu pengaruh pola pikir tradisional. Tentunya di saat kita memiliki pola pikir tradisional itu menyebabkan tidak berkembangnya suatu usaha. Kurangnya motivasi dan antusias. Motivasi juga menyebabkan salah satu penyebab tidak berkembangnya suatu usaha. Sifat insinyur yang introvert, pengaruh etos keberhasilan yang kurang menghargai proses, berjiwa safety player, cari aman atau main aman. Di sini di saat pengusaha itu hanya mencari aman dan main aman untuk dirinya sendiri, ini salah satu yang penyebab daripada tidak berkembangnya suatu usaha. Kelemahan dalam leadership, dalam pemimpin juga dia memiliki kelemahan sehingga menghambat terjadinya perkembangan daripada usaha. Pengaruh pedualisme gaya baru. Nah, gaya baru seperti apa? Kita sudah ketahui saat ini gaya-gaya mode baru yang dimiliki, takut tidak mempunyai status sosial. Nah, di saat kita memiliki rasa ketakutan, tidak mempunyai status sosial, inilah menjadi salah satu penghambat daripada tidak berkembangnya suatu wirausahaan. Kerja ingin enteng, hasilnya ingin besar, dan tidak mau menanggung risiko. Ini kebanyakan yang dialami oleh pengusaha-pengusaha yang baru berkembang, akhirnya tidak bisa melanjutkan usahanya. Itu penyebabnya adalah kerja ingin enteng, hasilnya ingin besar. Dengan kerja sedikit mendapatkan keuntungan yang besar dan tidak mau menanggung risiko. Itulah yang menyebabkan salah satu tidak berkembangnya suatu usaha. Kurangnya pendidikan. Nah, di sini juga menyebabkan tidak berkembangnya satu perusahaan, kurangnya pendidikan entrepreneurship, kurangnya dukungan pemerintah pusat dan daerah. Nah, dukungan juga menyebabkan suatu usaha itu tidak berkembang. Nah, sekarang kita bicara mengenai kewirausahaan dalam UKM. Kriteria UKM, di dalam UKM itu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, kekayaan bersih maksimal 200 juta, kekayaan maksimal bersih maksimal 200 juta, hasil penjualan tahunan maksimal 1 miliar, milik warga negara Indonesia, berdiri sendiri, berbentuk usaha perorangan atau badan usaha.
kendala perhitungan keuangan UKM. Di dalam usaha kecil menengah juga ada kendala-kendala yang dihadapi oleh UKM itu. Tentunya kendala yang paling sering ditemukan itu adalah kendala perhitungan keuangan. Di dalam penghitungan keuangan itu kendalanya keuntungan dihitung dari selisih harga jual dan harga pokok, tidak melihat SDM, waktu, tempat, dan lain-lain. Tidak menghitung biaya depresi investasi, tidak bunga komponen-komponen biaya produksi, biaya bunga terhadap persediaan yang berlebih, bunga pembayaran hasil penjualan yang tertunda, beban pajak yang harus dibayar, tidak mampu membuat RAPBK, sistem akuntansi dan laporan keuangan, tidak peduli dengan harga, waktu, dan kualitas, dan tidak terlindung oleh jasa asuransi. Nah, inilah kendala-kendala dalam perhitungan keuangan UKM yang menjadi kendala. Beberapa item inilah yang menyebabkan kendala dalam perhitungan UKM. Sekarang kita bicara mengenai problem sumber daya manusia UKM. Nah, di dalam UKM juga memiliki problem dengan sumber daya manusianya, yaitu diantaranya problem yang dimiliki kurang disiplin. Sumber daya manusianya kurang disiplin, tidak memiliki akses informasi yang dimanfaatkan dan pemanfaatannya. Sumber daya itu tidak memiliki akses informasi apa yang dibutuhkan dan pemanfaatannya seperti apa, dia tidak memiliki. Produk tidak akurat, produk tidak seragam dan standarisasi. Nah, ini produknya tidak akurat, tidak seragam, dan tidak standarisasi. Standar sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Kurang wawasan. Nah, di sini juga SDM-nya tidak memiliki wawasan yang cukup. Kurang mampu memperbaiki diri. Dan SDM itu di saat mengalami menyadari kelemahan yang dia miliki, tetapi dia kurang mampu memperbaiki diri, tidak gemar membaca dan belajar. Nah, di sini juga mereka tidak SDM itu tidak memiliki kegemaran membaca dan belajar. Di saat kita tidak mengetahui apa itu yang harus kita lakukan dengan kemajuan teknologi sekarang ini kan SDM benar-benar dituntut menguasai IT yang super canggih. Tetapi dia tidak bisa membaca, SDM tidak membaca. Itulah yang menjadi problem, tidak mau membaca dan tidak mau belajar. Itulah menjadi problem dari sumber daya manusia UKM itu sendiri. Nah, tidak memperhatikan kompetitor. Di saat dilakukan pelatihan, dia cuek, tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh kompetitor itu, tidak diperhatikan, tidak ada jiwa pemimpin dan tidak ada jiwa pemimpin. Jiwa kepemimpinan ini yang jarang dimiliki oleh SDM UKM. Berani berutang, tidak mampu membayar, kurang kreatif dan inovatif, tidak didukung networking, tidak mampu bernegosiasi dan membuat kesepakatan, kurang memahami aspek hukum, pajak dan perbankan, tidak mampu melakukan analisis risiko, kurang menjaga kebersihan, ketertiban, keselamatan, dan kesehatan kerja. Itulah problem-problem yang dimiliki oleh UKM. Selain masih ada tidak jelas status pelindungan UKM, undang-undang tidak jelas, background dan komponen membina UKM, banyak pungutan, penyelesaian pengurusan izin yang berbelit-belit, suku bunga BI yang tinggi sehingga menyebabkan pelaku UKM itu kesulitan dalam memperoleh pendanaan. Kredit tidak terfasilitasi, lebih banyak konsumtif. Nah, kredit yang diambil juga lebih banyak bersifat konsumtif, tidak produktif, sistem pajak yang tidak jelas, tindakan tegas para UKM tidak ada. Nah, ini yang terakhir ini, tindakan tegas pada UKM tidak ada ini dapat kita lihat dari pelaku-pelaku UKM yang selama ini hanya menggunakan nama izin untuk mendapat bantuan, tetapi di saat bantuan sudah terrealisasi, nah UKM ini melakukan pelanggaran, disinilah tidak ada tindakan
tindakan yang tegas pada UKM yang sudah tidak disiplin. Itu yang menjadi problema daripada usaha kecil dan menengah. Selanjutnya kita bicarakan mengenai peran pemerintah dan bank. Nah, di sini masing-masing mempunyai peran yang berbeda, peran pemerintah dan bank. Peran pemerintah itu sebagai regulator, fasilitator, dan motivator, stimulator, pemungut pajak, dan pemungut pajak. Sedangkan institusi keuangan atau perbankan itu memiliki peran memberikan bimbingan kepada UKM, meningkatkan penyaluran, penyuluhan dan informasi, memberikan penghargaan dan motivator pada UKM yang baik, solusi keuangan, jasa konsultasi keuangan. Nah, di sini dapat digambarkan problema UKM. Nah, di dalam problema UKM ini di sini adalah akses pasar dan SDM. Itu saling akses pendanaan yang terpenting, SDM dan manajemen akses pasar, kualitas produksi. Bank mengikuti perdagangan. Di sini ada akses pendanaan. Di dalam akses pendanaan itu harus didukung oleh teknologi informasi, manajemen, terus akses pasar dan teknologi informasi serta sumber daya manusia. Akses pasar juga di sini tergantung pada sumber daya itu sendiri. Nah, demikianlah kuliah pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda dan selamat sore.